warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa pengajian kami sore yang dirahmati oleh Allah, pertama kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya. Bersama-sama kita dipertemukan kembali dalam pengajian kami sore. Dan insya Allah pada edisi sore hari ini kita melanjutkan bahasan kita tentang kitab hadis Arba'in. Dan sudah hadir bersama kita Ustadz Ma'ruf Amari LCMA. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan termasuk yaitu menuntut ilmu, talabul ilmi pada sore hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada sama keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Marilah pemirsa pengajian kami sore, kita mulai kajian sore ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Ma'ruf Amari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang menggunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat karunia kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sanak kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan kita semuanya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya melanjutkan pembahasan hadis Arba'in, yaitu hadis yang kedua. Semoga ini pertemuan ataupun pembahasan terakhir ya dari beberapa pembahasan sebelumnya, karena memang hadisnya cukup panjang. Pada ujung hadis yang kedua ini seseorang yang menghadap kepada Nabi SAW melanjutkan pertanyaannya dengan mengatakan, "Fa'akhbirni anis-sa'ah," maka beritakan kepadaku tentang as-sa'ah. As-sa'ah ini adalah nama lain dari hari kiamat ya. Beberapa nama untuk hari kiamat ya. Di antaranya adalah as-sa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya ya. Nabi SAW sebagai manusia ya, kemudian yang bertanya itu adalah malaikat ya. Malaikat saja nggak tahu apalagi saya itu ya. Jadi hari kiamat ini merupakan peristiwa yang gaib, yang tidak ada satupun manusia tahu kapan terjadinya hari kiamat ya. Malaikat tidak tahu, Nabi SAW dan nabi-nabi yang lain juga tidak tahu kapan terjadinya. Jadi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kalau umpamanya ada yang mengatakan dengan sebuah ukuran yang definitif, maka itu jelas tidak bisa kita terima, ya. Kita bandingkan Nabi saja tidak ada yang definitif, dalam arti definitif waktu definitif, tahun besok, 2 tahun lagi, 50 tahun lagi ke depan. Itu Nabi nggak menjelaskan seperti itu, ya, karena mas'ulun anha bi'a'lam minasail. Jadi Nabi itu tidak tahu kapan terjadinya secara definitif itu, setahun, 2 tahun, atau apa enggak, ya. Untuk waktu Nabi nggak menjelaskan, karena Nabi sendiri juga tidak tahu, ya. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kalau umpamanya ada seruan-seruan, ya, untuk menyebarkan lembaran-lembaran tanda-tanda kiamat itu, ya, sekian tahun besok, 2 tahun, ini yang jelas nggak bisa dipercaya, ya. Dan kita percaya bahwasanya kiamat itu mesti datang, itu jelas, ya. Tapi berapa tahun kemudian itu yang kita tidak tahu. Nah, begitu Nabi ditanya mal mas'ulu anha bi'a'lam minasail, wong padha-padha ora ngertine, ya ta, sama-sama tidak tahu, ya. Terus seseorang tadi itu penampakan terus ngejar Nabi, ya. Kalau umpamanya hari kiamat Anda tidak tahu, engkau tidak tahu, terus tanda-tandanya apa? Makanya sang penanya mengatakan, fa'akhbirni an amaratiha, maka beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat, ya. Tanda-tandanya saja. Tapi apakah itu kiamat dan seterusnya, atau ya cuma tanda-tandanya saja, itu nama juga tanda-tanda, ya. Nabi mengatakan tanda-tandanya itu adalah antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya, ya. Nah, perbudakan ini pertanda banyak peperangan, ya. Berarti begitu banyak peperangan, maka tanda kiamat itu sudah ada, ya. Itu merupakan tanda-tanda kiamat. Wa antara hufatal uratal ala tari'a asyaiya tatawaluna fil bunyan, ya. Kemudian engkau lihat orang-orang yang nyeker, orang-orang yang tidak beralas kaki, al-urata yang telanjang, compang-camping, ya, al-alata yang jadi tanggungan orang lain, ri'a asyai pengembala kambing, ya tatawaluna fil bunyan, mereka itu berlomba-lomba untuk dulur-duluran rumah, ya, tinggi-tinggi rumah, ya tatawaluna fil bunyan. Allah alam ini apa kemudian menunjukkan bumi itu sudah sempit, ya, banyaknya orang, ya. Akhirnya orang itu membangun rumah itu sempit terus munggah mulai itu, ya. Itu kan banyaknya orang, ya, sempit. Atau kemudian bahwasanya orientasi orang zaman itu adalah orientasi materi, ya, orientasinya materi. Ini orang nggak punya apa-apa loh, ini, ya. Orang miskin apa loh, ya. Kata Nabi, al-hufatal uratal ala tari'a asyaiya tatawaluna fil bunyan, orang yang nyeker, telanjang,
dia beban orang lain, kok orientasinya ujuk-ujuk bangun rumah. Ini bisa pertama tadi karena banyak orang gitu ya, bumi sempit, kemudian membangun rumah itu ke atas, apartemen ya, itu ke atas semuanya gitu. Atau yang kedua bermegah-megahan, jadi orientasinya adalah antara materi, bukan hanya bangunan tapi mungkin juga mobil, terus pakaian ya, pakaian aja cari yang mahal-mahal itu ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang pejabat itu ya, orang pejabat, dia sebagai pejabat umpamanya, yang persepsi orang lain ini duitnya apa, uangnya banyak, bajunya mesti mahal-mahal, beli di dan seterusnya. Tapi kalau orang itu, pejabat itu orangnya qanaah gitu ya, zuhud, maka dia nggak harus membeli pakaian yang mahal. Maka masyarakat pada umumnya, pejabat yang qanaah tadi itu persepsinya pakaiannya mahal ya, batik mahal kira-kira begitu. Kayak Mas Wali ini ya, saya tidak tahu ini batik mahal atau batik nggak mahal itu ya. Bagi saya yang tidak tahu mana batik mahal mana batik murah, persepsi orang-orang kalau dia pejabat batiknya mesti mahal ini ya, bajunya mesti mahal ini ya, dan seterusnya. Padahal belum tentu. Artinya persepsi seperti itu ya dibangun persepsi saja gitu ya. Artinya pejabat itu nggak mungkin lah pakai baju yang murahan gitu ya, padahal belum tentu. Kalau saya umpamanya ya, sekalipun saya beli baju yang paling mahal umpamanya ya entek-enteknya duit ya, ROG beli yang orang nggak akan memandang atau mengira ini pakai mahal. Orang tidak akan mengira ini ROG saya mahal, nggak mengira kalau kacamata saya mahal, padahal ini saya mahal, ini mata saya mahal. Kecuali kalau saya bilang ini kacamata ini mahal, ini mereknya ini harganya sekian, baru dia paham itu ya. Tapi kalau tidak saya kasih tahu, maka dia persepsinya ini mahal. Semua yang saya pakai mahal, semua yang nempel pada badan saya adalah mahal. Belum tentu orang memandangnya mahal, karena saya orang biasa, orang mungkin lah gitu ya, orang biasa kalau belinya mahal-mahal nggak mungkin lah itu. Nah, tapi karena memang orientasi hidupnya adalah materi, orang terus berlomba-lomba secara materi, mahal semuanya. Padahal pejabat yang zuhud tadi itu, yang oleh masyarakat dipandang, dilihat apa yang nempel pada badannya, apa yang ia beli mesti mahal-mahal, belum tentu juga gitu ya. Ini bejonya pejabat gitu. Jadi pak pejabat ya, Anda semuanya tidak harus beli yang mahal-mahal, karena persepsi masyarakat sudah memandang pakaian bapak-bapak itu sudah mahal. Jadi cukuplah dengan persepsi itu, sudah cukup bapak-bapak ya gitu. Dan seperti saya, Mas Wali, tidak perlulah membeli yang mahal-mahal. Sekalipun kita beli yang mahal, persepsi masyarakat mesti murah, nggak apa terus beli yang mahal ya kan, musproh kan kira-kira begitu. Kecuali labelnya ditempelkan ini mahal, labelnya nggak usah dicopot. Itu ya pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, boleh jadi karena orientasinya adalah materi, maka yang terjadi adalah orang itu gampang melakukan korupsi, manipulasi, karena orientasinya adalah materi tadi itu ya. Nah sekarang kita lihat ya,
sekalipun ada KPK, udah sekian tahun KPK dibentuk itu ya di negara kita, tapi tetap orang korupsi nggak berhenti ya. Apakah ini tanda-tanda hari kiamat? Ya bisa dikatakan ini tanda-tanda kiamat, karena orientasi masyarakat itu sudah materi ya toh, kemudian ada yang korupsi dan seterusnya, bisa gitu kan ya. Kemudian ya tatawaluna fil bunyan, sumantol atau falabis ta'malian. Kemudian seseorang tadi itu intolako, pergi ya, kita berdiam sejenak. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan tentang akhir ujung ya dari hadis ini tentang hari kiamat. Hari kiamat itu ada, tadi saya sudah sampaikan, itu mesti terjadi hari kiamatnya. Kemudian tanda-tandanya, ada tanda-tanda yang kecil ya, ada tanda-tanda yang besar. Artinya kecil itu apa? Pemirsa dimulakan oleh Allah, sering kita dengar ya di masyarakat, kiamat kecil dan kiamat besar itu. Nah, kiamatnya itu ya kiamat itu satu gitu ya. Kiamatnya itu satu, yaitu kiamat pada saat semuanya sudah lalu lantak gitu ya, idza zulzilatil ardu zilzala dan seterusnya itu ya. Nah itu kiamatnya kemudian. Nah ada tanda-tanda yang mendahului, namanya tanda-tanda kecil ya, tanda-tanda kecil. Nah tanda-tanda kecil itu artinya apa? Pemirsa dimudahkan oleh Allah, kiamat itu mesti akan terjadi, tetapi tanda kecil ini masih jauh ya. Jauhnya seberapa? Nggak tahu ya, Nabi nggak menjelaskan seberapa antara tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar untuk kiamat itu. Dan tanda-tanda kecil itu banyak gitu ya. Sekarang ini sudah masuk tanda-tanda kiamat kecil. Kenapa? Pemirsa dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, bu'istu ana wasa kahataini wa asyara bis sababah wal wusta. Saya diutus dan hari kiamat ana wasa'ah, bu'istu ana wasa kahataini, kata Nabi, seperti dua jari-jari ini, jari telunjuk dan jari tengah ya. Bukan begini, apalagi begini. Ya mata ya begini ya, bukan begini ya, bukan begini. Kali ini nelponnya mas ya, bukan juga begini ya, tapi kata Nabi begini. Ini apa artinya? Pemirsa dimudahkan oleh Allah, bahwasanya antara saya diutus dan terjadinya hari kiamat itu tidak ada jarak. Tidak ada jarak jari-jari di sini. Artinya dekat, gitu ya. Kalau ini masih ada jarak. Apalagi begini, masih ada jarak. Ini dekat sekali begini. Nggak ada jari-jari yang lain. Ya. Artinya begitu Nabi SAW itu diutus, berarti itu tanda terjadinya hari kiamat. Sudah akan terjadi hari kiamat. Kapan waktunya? Selang berapa tahun dari diutusnya Nabi? Wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang kedua, tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, anjali dal amatu rabbata wa antara hufatal muratal adat yang asya'iyat atawaluna fil bunyan.
Ya, ada dua di situ ya. Yang pertama banyaknya peperangan ya. Apabila budak wanita melahirkan tuannya ya. Nah, budak itu didapatkan dari peperangan ya, tidak dari jual beli budak itu ya. Jadi terjadi peperangan, kemudian ada tawanan perang. Nah, tawanan perang itu adalah budak ya. Nah, wanita tatkala ikut perang dan kemudian tertawan, maka dia adalah jadi budak ya. Nah, kemudian budak ini tatkala melahirkan ini jadi tuan gitu ya, anaknya itu jadi merdeka. Jadi ini artinya bahwasanya pada saat itu banyak terjadi peperangan-peperangan ya. Ada sebagian yang memaknai ini adalah banyak perburuhan ya, buruh gitu ya, banyak sekali perburuhan ya. Kalau Nabi SAW mengatakan ini adalah budak, nah, budak itu beda dengan buruh ya. Buruh itu dia itu buruh itu merdeka, bisa demo gitu, buruh itu ya bisa nuntut gaji naik ya. Kalau budak nggak bisa ya, nggak bisa nuntut gaji naik umpamanya ya, demo majikannya nggak bisa gitu. Kalau budak, kalau buruh bisa ya. Kemudian tanda kecil ya dari kiamat ini, inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilm, ilmu itu dihilangkan ya, itu tanda-tanda hari kiamat. Wa yasbut al-jahl, dan meluasnya kebodohan ya. Di antara ilmu itu diangkat, itu adalah dengan mengangkat ulamanya. Artinya ulama itu diangkat itu enggak dikasih posisi, enggak, diangkat itu ya meninggal gitu ya, diangkat dari muka bumi ya, dia meninggal ya. Dan kiai ini meninggal, ustadz ini meninggal ya, syekh ini meninggal ya. Belum percobaan pembunuhan loh ya, artinya betul-betul meninggal gitu ya. Banyaknya ulama-ulama yang meninggal. Ulama-ulama ini berarti yang menyebarkan ilmu pengetahuan ya, ilmu agama sudah sangat menipis ya. Yufa'al ilm. Nah, ukurannya apa? Tidak tahu ukurannya ya. Saya bilang ukurannya apa karena sampai saat sekarang masih banyak para ulama ya yang mengingatkan kita, yang mengingatkan masyarakat, yang mengingatkan penguasa ya. Jadi kalau ada ulama yang mengingatkan kita, mengingatkan masyarakat semuanya, mengingatkan penguasa, kita bersyukur. Artinya hari kiamat ini masih jauh lah kira-kira gitu ya. Oleh karenanya para ulama ini perlu kita hormati, kita junjung ya. Kalau kemudian ulama sudah tidak dihargai ya, kemudian apalagi kalau dimatikan dimatikan eksistensinya, wallahu alam, apa ini termasuk tanda-tanda hari kiamat ya, keberadaannya itu dimatikan ya. Artinya nasihatnya nggak didengar lagi, apalagi kemudian tidak boleh memberikan nasihat. Nah, yang seperti ini eksistensinya sama dengan kalau para ulama itu meninggal ya. Tapi wallahu alam apa itu termasuk tanda hari kiamat, wallahu alam. Nabi SAW mengatakan tatkala para ulama itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wayasbut al-jahil, kebodohan merebak, menjamur mana-mana, ya. Orang pinter, orang yang bodoh, ya. Itu. Artinya sekolah harus tutup, kampus tutup, ya. Butuh-butuh semuanya gitu kira-kira. Ini bisa nggak kira-kira kalau dimaknai bahwasanya tempat-tempat pendidikan itu bukan untuk menterke tapi minteri, kira-kira wallahu alam. Ya. Kemudian dari usyrat al-khamr, di mana-mana merebak minuman keras, ya. Legal. Ya. Kecil, besar, tua, dan seterusnya itu semuanya bebas minum khamr. Ini sudah tanda kiamat, ya. Wa izhar az-zina, zina udah nggak ditutup-tutupi lagi, ya. Nah, ya alhamdulillah ya kita ini bangsa timur yang melihat hal-hal seperti ini masih aib gitu ya. Minum khamar ya, kalau di tempat-tempat umum itu masih aib gitu ya. Ya, sembunyi-sembunyi ya kalau minum khamar. Kemudian zina pun juga sembunyi-sembunyi, ya. Pemerintah masih melarang kan gitu ya. Ini menandakan bahwasanya kalau dilihat dari sini ini ya, bahwasanya ya khamar sudah semakin hari, mungkin bukan khamar saja ya, narkoba kira-kira gitu ya, narkoba khamar yang membutuhkan itu semakin banyak ya. Tetapi banyaknya ini apa sudah menjadi ukuran seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, sudah merebaknya minuman khamar, narkoba sudah merebak, orang tidak bisa menghindari, ya. Apakah sekarang sudah seperti yang dikatakan oleh Nabi? Wallahu alam. Ya, ukuran-ukuran ini Nabi tidak menjelaskan seberapa banyak. Tapi yang jelas kalau ini dibiarkan maka ini semakin menjadi, ya, semakin meluas. Dan ini sudah tanda gitu kan, semakin meluas dan tidak ada antisipasi, malah kemudian diformalkan, ya. Zina diformalkan, ya. Zina itu pemirsa dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah hubungan yang di luar pernikahan, itu zina, ya. Suka atau tidak suka, ya, terpaksa atau tidak terpaksa, misalnya umpamanya bayar atau tidak bayar, itu zina, ya. Jadi segala hubungan, ya, laki-laki perempuan, hubungan badan di luar akad nikah itu zina, kan? Ya. Dan alhamdulillah masyarakat kita masih melihatnya tabu tentang hal itu. Kemudian yang berikutnya, hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Fataqumu as-sa'ah hatta taqtatila fi'atani 'azimatani takunu bainahuma muqtalah 'azimah wa da'watuhuma wahidah." Ya. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai dua golongan itu saling membunuh. Golongan besar, dua golongan besar. Dan jumlah yang meninggal sangat banyak. Kemudian ajakan mereka, dakwah mereka satu. Ya. Allah, ini mana ya? Apakah sesama Islam dakwahnya satu? Apa sesama non-Muslim ini yang maksud? Apakah ini pada zaman tertentu? Wallahu alam, tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Ya.
Artinya ada dua kelompok besar masyarakat masyarakat ini, manusia yang kemudian berperang, dan itu yang meninggal jumlahnya sangat amat besar. Siapa itu? Antara siapa? Nabi tidak menyebutkan umatku tidak. Siapa? Wallahu a'lam, ya. Yang kedua, yang berikutnya, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Akan datang satu masa bagi umat manusia, seseorang berkeliling menawarkan sedekah emas, tidak ada yang mau mengambilnya, dan terlihat seorang laki-laki diikuti oleh 40 orang wanita yang ingin bersenang-senang dengannya, karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita. Hadis Bukhari Muslim, ya. Jadi orang sedekah pun sudah tidak ada yang menerimanya, ya. Hadis ini. Orang-orang, apakah kemudian orang-orang sudah pada kaya semuanya? Orang malu menerima sedekah, kira-kira orang-orang. Kemudian tanda berikutnya dalam hadis yang sama ini adalah banyaknya jumlah wanita, ya. Jadi satu laki-laki berbanding 40 perempuan, ya. Kalau melihat hadis ini sekarang kayaknya belum, ya, Allah alam. Tapi perbandingan sekarang mungkin lebih banyak wanitanya, tapi perbandingannya berapa yang jelas tidak sampai 1:40, ya. Ini saya belum melihat surveinya ini, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la taqumu sa'ah hatta yataqarab az-zaman, ya. La taqumu sunnah kas-sahr, wa sahr kal-jum'ah, sanah kas-sahr, wa sahr kal-jum'ah, wal jum'ah kal-yawm, wa yakunu yawm kas-sa'ah, wa sa'ah tahtirakis sa'afah. Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai dua zaman itu berdekatan, dua waktu itu berdekatan. Satu tahun itu seperti satu bulan seperti satu Jumat, satu Jumat itu seperti satu hari seperti satu jam atau sesaat. Dan satu jam, kata Nabi SAW, ya, satu jam hanya selama membakar satu pelepah kurma, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya waktu itu cepat sekali, gitu, ya. Wallahu a'lam. Ya, itu tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Kemudian ada tanda-tanda besar, ya. Artinya tanda besar itu hari kiamat akan sangat dekat sekali terjadi, ya. Kalau sudah tanda hari kiamat sudah muncul, maka tobat seseorang tidak akan diterima, keislaman seseorang tidak lagi diterima, ya. Beberapa tanda besar dari hari kiamat ini adalah keluarnya asap atau dukhan, keluarnya sejenis binatang yang aneh bentuknya, munculnya Dajjal. Ini hadis sahih, ya, tentang Dajjal ini. Kemudian begitu muncul Dajjal, nanti yang bunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi Nabi Isa turun, ya. Ini menunjukkan menurut keyakinan kita Nabi Isa alaihissalam itu tidak meninggal, tapi diangkat, ya. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Biasanya matahari hari-hari ini itu dari timur. Begitu matahari dari barat, itu berarti sudah tanda hari kiamat, ya. Turunnya Isa al-Masih putra Maryam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj,
terjadinya gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arabia, dan yang terakhir keluarnya api dari Yaman. Ya. Nah, menurut Ustaz bin Haryas Allahyarham, ada tanda-tanda itu yang kita pahami secara harfiah, ya, apa adanya begitu. Ya, ada yang kemudian kita maknai secara simbolis. Ya, cuma beliau tidak menjelaskan yang simbolis itu yang mana itu, tidak menjelaskan. Tetapi tidak semuanya dipahami secara harfiah. Ya. Begitu pemirsa yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang tanda hari kiamat. Kemudian ujung daripada hadis ini, cuman tolak faradis tu manian. Kemudian seseorang tadi itu pergi meninggalkan kita, kemudian saya diam sejenak. Cuma kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Umar, wahai Umar, Ata dari Manisail, tahu nggak kamu siapa tadi yang tanya? Untuk Allah wa Rasuluhu a'lam. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan, Umar mengatakan, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Gitu. Ini etika, ya, etika seseorang kepada guru, kepada ustadz, kepada yang lebih sepuh, gitu ya, orang gayam, ya. Aku ngerti tuh, orang, ya. Tapi etikanya itu ya dipasrahkan pada yang lebih tua, ya, ustadznya itu. Orang gaya, gitu. Aku ya ngerti itu. Terus dijawab enggak, gitu. Kecuali untuk pertanyaan yang itu sudah diajarkan untuk mengetahui ini murid, santri, si fulan sudah tahu atau belum, itu yang jawab, gitu ya. Nah, jawabannya kayak gini ya, terus jadi orang tidak ketemu, gitu ya, tujuannya ini. Jadi tatkala ditanya hal seperti ini, ya, maka monggo Pak Yai langsung ngertos, gitu kan. Ini kesopanan kepada orang yang kita tuakan, ustadz, ya, Pak Guru, ya, dan seterusnya itu, ya. Orang kemaki, ya, santri kemaki di hadapan kiainya ini orang pantes, gitu ya. Ya Umar, kata dari Manisail, qultu Allah wa Rasuluhu a'lam, qala fa innahu Jibril, itu adalah Jibril. Atakum ya'alimukum dinakum, yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian, ya. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dialog dari awal tadi itu, hadis dari awal sampai akhir, itu kan ada berbeda antara dialog sahabat dengan Nabi, itu ya. Dan Umar sendiri itu sudah merasa ini aneh nih, ya, kalau sahabat-sahabat itu nggak begini tanyanya kepada Nabi, itu sopan, nggak pernah bertanya mengatakan ya Muhammad, ya, mereka mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, nggak pernah langsung mengatakan Muhammad, gitu. Ya samalah, ya, seperti halnya kita. Umpamanya ada seorang masyarakat, anggota masyarakat yang tahu posisi seseorang, maka dia panggil dengan posisinya itu. Umpamanya Pak Wali Kota, umpamanya, maka disebut monggo Pak Wali, gitu ya. Kalau dia adalah profesor, monggo Prof, gitu ya. Kalau dokter dipanggil dokter, Pak Dokter, ya, Pak Dokter kalau dokter. Kalau Ustaz dipanggil Ustaz, nggak dipanggil namanya, gitu ya. Ini untuk penghormatan. Nah, ini enggak. Yang terjadi adalah seperti orang itu tidak tahu siapa yang diajak ngomong ini siapa, panggil namanya saja.
ya Muhammad. Mestinya kalau orang tahu ya orang yang di depannya itu adalah seorang nabi, dia tidak akan panggil namanya saja, tapi dia panggil namanya dan dia tanya tentang keagamaan. Mestinya tahu, tapi apa kok kemudian mengatakan Muhammad? Ternyata dia malaikat gitu ya. Dan Nabi pun tidak kemudian merasa dikecilkan posisinya karena ini malaikat gitu kan, biasa saja. Nah kemudian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir dari hadis ini, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian mengajarkan kalian tentang agama kalian. Yang perlu digarisbawahi di sini kalimat dinakum, agama kalian. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud oleh Nabi SAW dinakum, agama kalian itu adalah tentang rukun Islam, rukun iman, tentang rukun ihsan, tentang hari kiamat itu, tentang ekonomi nggak disebut, pendidikan nggak disebut, politik nggak disebut. Apakah yang namanya agama yang disebutkan ini, yang lain-lain tidak disebutkan, itu bukan agama? Ya. Nah, tentunya tidak begitu. Ya, kita pahami bahwasanya di dalam Islam itu ada politik. Ya. Artinya tatkala berpolitik, kita sebagai seorang Muslim dan kita berpolitik, maka politiknya tidak boleh nyimpang dari Islam itu, karena Islam kita itu ya menyatu dalam diri kita, tidak dipisah-pisahkan. Begitu juga tentang seni ya. Islam bicara tentang seni ya. Di mana letak seninya Islam ya? Gampang ya, pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seni bahasa yang tertinggi itu ada dalam Al-Quran. Sastra yang tertinggi itu ya Al-Quran itu. Bahkan Toha Hussein yang mengatakan, wallahu alam ya, itu mengatakan bahwa saya Al-Quran itu di atas seni-seni yang lain ya. Dia bukan syair, dia bukan dan Al-Quran itu ya memiliki nilai seni yang tinggi sekali gitu. Umpamanya kita lihat surat yang pendek saja ya, Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya dal sukun semuanya, duk semuanya itu. Bahkan kemudian ya sampai menghitung, ya menggandingkan kanan kiri ya. Al-Quran yang 6.666 ayat itu, kemudian yang tengah yang mana ya diteliti sedemikian rupa, yang itu menunjukkan betapa tingginya nilai sastra di dalam Al-Quran itu. Zayyinu Quran itu baca dengan suaramu yang indah tuh, perindah ya. Azan itu seni, azan itu ya. Ada nilai seninya ya. Dan seterusnya ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yu'allimukum dinakum di sini bukan seluruh agama, seluruh cakupan agama tidak, tapi sebagian saja. Ya. Pokok-pokoknya itu ada di situ. Makanya kemudian para ulama menyebutkan itu rukun. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Ya. Kita percaya hari akhir. Ada tentang ibadah di situ. Ya. Nah yang lain-lain ya agama gitu. Ya. Nah, ada sebuah kaidah yang mengatakan dalam hal ini,
Kalau kita rujuk dalam bahasa Arab ya, susunan ini yu'allimakum ini kan kalimat positif, bukan kalimat negatif ya. Positif itu artinya negatif dulu. Negatif itu artinya diawali dengan kata tidak atau jangan. Nah ini enggak gitu kan, ini kalimat positif. Kemudian yu'allimakum adalah bukan nakirah, tapi dia ma'rifat. Karena apa ma'rifat? Karena dia idhofah. Nah kalimat positif kata yang ma'rifat dalam kalimat positif itu tidak menunjukkan keseluruhan itu ya. Jadi kalimat dinakum, kata dinakum itu bukan menunjukkan seluruh nilai-nilai agama, bukan, tetapi itu prinsip-prinsip agama. Tadi ya katakan, oleh karena para ulama mengatakan ini rukun Islam, ini rukun iman gitu ya. Dan politik nggak disebutkan ya, makanya kita politiknya terserah kita, nggak begitu. Ekonomi terserah kita, nggak disebutkan dalam hadis ini, nggak juga. Karena ini adalah menerangkan sebagian dari agama ya. Kata ma'rifat pada jumlah kalimat yang positif ya. Maka pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita dibatasi waktu ini ya, mungkin sudah melampaui batas waktunya ya. Maka kalau ada yang salah, khilaf, maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, pengajian kami sore, alhamdulillah, karena memang hadis yang kedua ini begitu panjang ya, sampai-sampai memang kita sudah tiba ke penghujung acara. Jadi silakan nanti kalau ada yang mau bertanya bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita sampaikan ke Ustaz Ma'ruf, dan ketika ada kesempatan nanti kita akan menjawabnya. Baik, karena berhubung dengan waktu ini Ustaz, jadi sebagai penutup untuk kajian kita sore hari ini tentang hadis yang kedua tadi, atau mungkin ada tambahan yang perlu disampaikan. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai intisari ya, kesimpulan dari hadis yang kedua ini, bahwasanya kita sebagai seorang muslim ya, tidak memilah-milah ajaran Islam ya. Islam itu adalah agama yang utuh, agama yang lengkap ya. Ada mencakup lahiriah ya, fisik ya, yang tampak, ada yang tidak tampak gitu ya. Nah kemudian juga kita menjaga kualitas keimanan kita, kualitas keislaman kita, dan kita senantiasa merasa ya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah ya. Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah ini enggak sulit pemirsa bagi Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah sekali ya. Kalau kita lihat dengan teknologi sekarang ini ya, kalau kita bayangkan teknologi sekarang ya, kalau dulu kan namanya mengintai itu harus dengan mata telanjang begini ya, sekarang sudah ada CCTV. Itu manusia ya, dengan diberikan akal yang sangat sedikit itu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatunya ya. Maka kita nggak usah mempersulit diri kita sendiri ya. Bayangkan terus piye caranya Gusti Allah memantau kita itu ya. Nggak usah tanya caranya bagaimana, tapi yang jelas Allah itu memantau kita ya, melihat kita ya, memantau kita itu jelas dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala sudah lakukan ya. Nah kemudian pada akhirnya ya, semuanya akan kembali kepada Allah ya. Semuanya akan meninggal, dan kemudian semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin
Nggak ada yang ditutupi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kita semuanya terbuka semuanya. Sing elek ya elek, sing apik ya apik, ya. Nggak bisa dihapusi, nggak bisa dan seterusnya. Berbeda dengan pengadilan dunia, ya. Bisa kong-kali-kong, bisa disuap dan seterusnya. Pengadilan akhirat tidak ada itu semuanya, ya. Demikian jazakumullah khairan, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan penguatan iman kita, ya, istiqomah, dan di dalam pandemi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari COVID-19 ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa pengajian kami sore, di hadis yang kedua tadi kita merefresh kembali, mengingat kembali bahwasanya diingatkan dalam kisah tadi tentang rukun iman, rukun Islam, ya, dengan ihsan, kemudian diakhiri dengan kiamat yang tentunya itu semuanya kita imani. Dan Ustaz Ma'ruf tadi mengakhiri di akhir bahwasanya memang semuanya itu kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini semakin menguatkan kita dan menambah hari-hari ke depan kita menjadi orang yang beruntung, yaitu besok lebih baik daripada hari ini. Dan mudah-mudahan kajian-kajian ini akan bisa istiqomah kita laksanakan, dan para pemirsa juga mengikutinya setiap Kamis sore. Marilah kita akhiri kajian Kamis sore pada sore hari ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mbak Sarah kita Wili Adadi, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam membawakan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.